Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marsha Homes. Mekah merupakan kota agung yang sangat menakjubkan. Kota yang terletak di sebelah barat Kerajaan Arab Saudi ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi. Kota ini berjarak sekitar 400 km arah barat daya kota Madinah dan 72 km dari arah timur kota Jeddah. Setiap tahunnya diperkirakan ada 19 juta muslim yang berkunjung ke Makkah untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Sebenarnya, hal menakjubkan apa yang ada di kota ini hingga ia menjadi kota penting bagi umat Islam? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari dukung channel Marsha dengan subscribe gratis dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video inspiratif tentang Islam yang bermanfaat. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kota Mekah untuk dijadikan tempat berdirinya Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 96 yang artinya, sesungguhnya rumah atau ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kota Mekah menjadi tempat ibadah tertua di dunia. Ia merupakan warisan dari Nabi Adam. Sejarah mencatat bahwa Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail pada tahun 1500 sebelum Masehi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Ka'bah juga dijadikan sebagai kiblat umat Islam dari seluruh dunia untuk menunaikan ibadah, sholat, haji, dan umroh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 97 yang artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai rumah suci, tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan qalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah kemudian direnovasi dan di luar Ka'bah dibangun sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjidil Haram. Tempat ini kemudian menjadi tempat suci bagi umat Islam di seluruh dunia, khususnya untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Semoga sahabat Marsha yang beriman bisa menjajaki tempat mulia ini suatu saat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, Allah menjamin keamanan Mekah. Atas izin Allah, Mekah akan tetap dalam perlindungannya dan menjadi negeri aman dan tentram. Hal ini sebagai wujud Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Robku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Mekah dari serangan luar sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Mekah dari serangan gajah serta dijadikannya rasulnya dan orang mukmin menguasainya. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu jaminan Allah untuk keamanan kota Mekah adalah bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun negeri melainkan akan diinjak Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak satupun lorong menuju kota tersebut kecuali terdapat para malaikat yang berbaris menjaga kota tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Kata haram ditarik dari kata al-ihtiram yang artinya kehormatan, atau juga bisa berarti harumah yang berarti terlarang untuk dilakukan. Kota Mekah disebut tanah haram karena ada banyak aturan yang tidak boleh dilanggar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Misbah Al-Munir.
Nabi bersabda, "Dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saking sakral dan sucinya, hanya umat Muslim yang diperbolehkan memasuki kota ini. Yang keempat, kota Mekkah memiliki berkah air Zam-Zam di tengah gurun pasir tandus yang tak pernah habis. Dikisahkan bahwa istri Ibrahim, yakninya Siti Hajar, berlari antara bukit Sofa dan Marwah demi mendapatkan air bagi anaknya Nabi Ismail. Pada waktu itu, Mekkah belum dihuni oleh satu pun manusia, dikarenakan tempatnya yang sangat gersang dan tandus. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mekkah menjadi sumber air Zam-Zam, air murni yang menyejukkan, mengandung berbagai macam khasiat. Sejak kemunculannya di tahun 1910 sebelum Masehi, maka diperkirakan air Zam-Zam terus-menerus mengalir tanpa pernah habis selama kurun waktu 4.000 tahun hingga saat ini. Masya Allah. Yang kelima, Mekkah merupakan pusat bumi dan pusat astronomi. Beberapa peneliti telah menyimpulkan bahwa Mekkah terletak di pusat bumi. Salah satu di antaranya adalah Dr. Faruk Abdul Badi. Setelah melakukan banyak penelitian berturut-turut yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Selain itu juga ada Dr. Husain Kamal Ad-Din. Ia membuktikan bahwa berdasarkan kajian statistik, Mekkah adalah pusat bumi. Hal ini ia sampaikan dalam majalah riset Islam yang diterbitkan oleh Kepresidenan Ifta'ah dan Departemen Riset Ilmiah di Arab Saudi dalam terbitan nomor 2. Penemuan ini muncul saat Dr. Husain mencoba meneliti perhitungan arah kiblat di berbagai kota besar di dunia. Ia menggunakan perkiraan matematika yang disebut sebagai spherical triangle. Saat ia mencoba membuat Mekkah sebagai titik pusatnya, ia menemukan bahwa posisi Mekkah benar-benar berada di pusat bumi dengan dikelilingi oleh seluruh benua yang ada di dunia. Meskipun demikian, pendapat ini masih menuai kontroversi dikarenakan belum ditemukannya bukti yang cukup kuat untuk menegaskan bahwa Mekkah merupakan pusat bumi dan astronomi. Namun banyak juga yang percaya bahwa selain menjadi pusat arah kiblat umat muslim di dunia, Mekkah juga menjadi pusat bumi dan pusat astronomi. Wallahu a'lam. Yang keenam, memiliki batu Hajar Aswad. Bangunan pertama Ka'bah hanyalah berupa 4 tembok persegi dengan 2 pintu tanpa atap. Salah satu celah dari bangunan itu kemudian diisi oleh batu hitam besar yang dikenal dengan nama Hajar Aswad. Batu ini sangat istimewa. Ia merupakan jenis batu rubi yang diturunkan Allah dari surga melalui malaikat Jibril yang kemudian diberikan kepada Nabi Ismail di Jabal Qubais saat sedang mencari batu tambahan untuk penghias bangunan Ka'bah. Hajar Aswad yang menempel di sudut Ka'bah merupakan tanda di mana arah tawaf dimulai dan berakhir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah keajaiban dan keagungan kota Mekkah. Maka sungguh beruntung orang-orang yang bisa berkunjung ke Mekkah, kota yang paling bersejarah dalam Islam. Sesungguhnya kota Mekkah adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan hingga hari kiamat. Sekian video Marsha kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar kalian bisa update info Islami selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.